Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya sudah memainkan Crash Bandicoot menggunakan cara main game PS1 di laptop atau di PC menggunakan emulator dari DuckStation. Oke, nah jadi langsung aja kita akan membahas yaitu cara main game PS1 di laptop ataupun di PC menggunakan emulator DuckStation. Jadi buat kalian yang ingin nostalgia bermain PS1 itu sangat bisa sekali. Bahkan kalian juga bisa menggunakan HP kalian dan juga bisa menggunakan stick. Kalian bisa lihat video saya yang ini untuk yang bermain menggunakan di HP ya. Dan kalau kalian ingin menggunakan stick juga, kalian bisa lihat video saya yang ini juga. Nah, itu semuanya bisa kalian gunakan di HP Android. Tetapi jika kalian ingin lebih puas lagi menggunakan laptop ataupun sebuah komputer itu juga bisa. Jadi agar hasilnya bisa ditampilkan di TV ataupun di monitor dan bermain bersama teman. Dan juga kalian juga bisa menggunakan stick pastinya ya. Nah, di sini langsung aja kalian cari di Google bernama DuckStation. Pasti akan muncul website utama dari DuckStation. Nah, setelah itu kalian bisa download di bagian sini. Ini ada Windows, kalian langsung aja tekan. Dan buat kalian yang ingin main di Android, kalian bisa tekan ini ya. Atau kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya yang sudah saya buat untuk di bagian HP Android ya. Nah, karena kita bagian Windows, kita tekan aja. Nah, di bagian ini langsung aja kalian tekan download Duck. Nah, kalian tunggu aja prosesnya. Nah, di bagian sini karena saya sudah selesai mendownload DuckStation, langsung aja kalian bisa lanjut lagi untuk mendownload BIOS PS1. Karena memang itu sangat dibutuhkan, kalian bisa download aja di bagian Google atau kalian bisa cari sendiri ya. Dan buat kalian kesusahan, kalian bisa lihat di bagian deskripsi ya. Nah, di sini langsung aja saya skip dan di bagian sini kita lanjut dan kalian juga harus mendownload game PS1-nya. Terserah kalian mau beli juga boleh, mau cari di Google juga boleh, terserah bebas. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa lihat deskripsi ya. Nah, kita lanjut karena saya sudah mendownloadnya. Kita ke bagian langsung aja ke bagian DuckStation-nya. Cara installnya langsung aja kalian pergi ke bagian lokasi kalian setelah kalian mendownloadnya. Nah, di bagian sini kalian klik kanan. Setelah itu kalian bisa tekan di bagian extract file. Lalu kalian tekan OK. Nah, maka otomatis akan di ekstrak ya seperti ini ya. Nah, langsung aja kalian buka. Setelah itu langsung aja kita akan ke bagian proses installnya. Caranya cukup mudah, tinggal kalian tekan di bagian DuckStation, kalian buka aja. Nah, di sini langsung aja kalian pilih yang Inggris, temanya kalian bebas mau pilih tema apa. Di sini banyak pilihannya. Langsung aja kalian bisa tekan next. Nah, lalu kalian bisa tekan di bagian browse untuk melihat lokasi dari file BIOS-nya. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan kalian harus mencari file BIOS PS1 ataupun download file BIOS satunya ya. Nah, di sini saya sudah download, jadi kalian langsung aja pindahkan di bagian dokumen DuckStation BIOS. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, jadi sini saya akan copy ataupun cut ke bagian dokumen DuckStation BIOS. Kalian paste di sini. Nah, ini artinya kalian sudah selesai. Setelah itu kalian lanjut aja. Nah, select folder. Nah, setelah itu langsung aja kalian bisa tekan di bagian next. Nah, setelah itu maka kalian akan masuk di bagian game directory. Di bagian sini ini adalah tempat penyimpanan dari game PS1 kalian. Di bagian sini saya sudah sampaikan kalian harus membeli atau mendownload game PS1 ya. Bebas terserah kalian. Nah, setelah itu kalian bisa tekan di bagian add. Nah, di sini adalah lokasi dari game PS1-nya. Kalian bebas mau tentukan di mana. Misal saya akan meletakkan di bagian dokumen. Nah, di luar sini aja ya. Lalu langsung aja kalian tekan select. Nah, yes. Nah, seperti ini. Langsung aja next. Nah, langsung aja kalian bisa pergi ke bagian counter stop. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan stick kalian. Tapi kita bisa setting nanti aja ya. Nah, langsung aja kalian bisa tekan next. Nah, finish. Nah, ini artinya kalian sudah selesai untuk menginstal DuckStation ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa dikatakan sudah bisa langsung aja bermain. Tapi kita belum meletakkan gamenya ya. Nah, karena kalian sudah mendownloadnya, langsung aja kita ke bagian untuk memindahkan gamenya. Langsung aja kalian pergi ke bagian. Nah, ini beberapa game yang sudah saya dapatkan. Nah, kalian kalau kesulitan, kalian bisa DM Instagram saya di bagian deskripsi ya. Atau kalian bisa lihat langsung di deskripsi ya. Setelah itu langsung aja kalian ekstrak semuanya. Klik kanan, extract here. Nah, karena di bagian sini saya sudah berhasil mengekstraknya, langsung aja saya akan hapus file originalnya dari WinRAR-nya ya. Ini akan saya delete. Nah, 5 item. Setelah itu langsung aja kalian bisa Ctrl A, lalu kalian tekan Ctrl X, dan lalu kalian pergi ke bagian dokumen.
lalu kalian bisa paste di bagian folder gamenya ya. Kalian paste di sini karena sebelumnya kalian sudah menyeting di bagian dokumen. Kalau kalian bisa menyimpan di folder lain itu juga boleh seperti saya. Jadi nanti ini gamenya akan saya pindah di bagian folder game ya, karena khusus untuk game. Nah, karena ini bersifat tutorial cara menginstalnya, kalian agar lebih paham ya. Setelah itu langsung aja kalian bisa lihat di bagian DocStation, lalu kalian bisa tekan scan for game. Nah, ini artinya sudah menyekan ya. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan. Oke, ada 5 game. Memang 5 game yang sudah saya download ya. Dan setelah itu kalian bisa tekan di bagian ini ya. Nah, jadi agar tampil seperti game pada umumnya ya. Lalu kalian bisa perbesar ataupun kalian biarkan seperti ini juga boleh. Nih, kalau diperbesar seperti ini tampilannya ya, jadi lebih luas. Dan setelah itu kita akan ke bagian ini, sebenarnya sudah bisa dikatakan kalian bisa bermain ya. Tetapi di sini saya akan memberikan tambahan agar ada covernya. Langsung aja kalian bisa klik kanan. Di sini ada set cover image. Nah, jadi kalian bisa menambahkan cover agar jauh lebih menarik ya. Nah, cara agar kalian bisa memberikan cover di bagian game DocStation, langsung aja kalian bisa pergi di bagian Google, lalu kalian cari game bagian covernya ya, yang sudah kalian download. Setelah itu, ini contohnya, saya sudah mencarinya, lalu kalian klik kanan, lalu kalian bisa pergi ke bagian Save Image As, kalian simpan. Setelah itu, langsung aja kalian simpan di bagian download bebas, ini terserah kalian, tekan Save. Nah, lalu kalian pergi ke bagian gamenya. Di sini kalian buka aja DocStation, lalu kalian bisa klik kanan di bagian gamenya. Nah, di sini ada set cover image. Kalian tekan dan lalu kalian cari lokasi dari file gambar tersebut. Kalian pilih, lalu kalian bisa tekan OK, open. Nah, maka otomatis akan ditambahkan seperti ini. Ini artinya sudah berhasil ditambahkan. Sisanya untuk game lainnya yang kalian bisa tambahkan. Langsung aja kita akan next ke bagian cara setting agar kalian bisa main menggunakan stick ya, ataupun menggunakan keyboard juga bisa. Di sini kalian perlu siapkan sebuah stick. Di sini ada rekomendasi stick yang mungkin kalian bisa dapatkan di harga 150-an, yaitu Resus Gladius GX1. Kalian bisa lihat video saya yang ini, review tentang fitur yang ada di Resus Gladius GX1 ya. Di sini langsung aja saya akan pasang. Nah, ini artinya sudah berhasil dipasang ya. Setelah itu kita akan masuk di bagian setting. Lalu kalian masuk di bagian controller. Nah, di sini ada controller port 1 yang sudah kalian masukkan. Lalu kalian bisa pilih di bagian automatic mapping. Lalu kalian pilih di bagian gamepad yang sudah kalian pilih. Ini saya sudah pilih. Kalian tekan aja, tambahkan. Nah, ini artinya sudah berhasil kalian pasang. Setelah itu langsung aja kalian tekan close. Tapi kalau kalian ingin menggunakan keyboard, itu juga bisa. Kalian pilih di bagian automatic mapping. Di sini ada keyboard, kalian pilih keyboard. Nah, ini artinya sudah dipasang untuk keyboard. Kalian bisa baca, ini untuk arah dan sebagainya. Ini ada huruf T, H, G, F, berarti itu tombol-tombolnya ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan stick ataupun gamepad, kalian pilih di bagian automatic mapping. Kalian pilih gamepad kalian. Ini artinya sudah dikonfigurasi menggunakan gamepad kalian ya. Pilih close. Nah, selanjutnya ini bisa dikatakan kalian sebenarnya sudah bisa untuk langsung bermain game PS1 kalian. Dan ini sudah langsung aja menggunakan stick ya. Dan kita lanjut untuk mengatur bagian grafiknya agar kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus, atau kalian bisa menggunakan kualitas HD ataupun bahkan bisa sampai 4K ya. Caranya kalian pergi ke bagian setting, lalu kalian pergi ke bagian grafik. Nah, ini adalah letak bagian pengaturan untuk grafik kalian. Di bagian sini langsung aja kalian pergi ke bagian render. Di sini ada otomatis, kalian tekan. Nah, di sini saya sarankan kalian pilih sesuai dengan spesifikasi dari komputer kalian. Di sini saya akan menggunakan DirectX 3D12. Setelah itu di bagian adapter kalian pilih. Nah, di sini ada Nvidia GeForce GT 730 karena saya menggunakan GT 730. Kalau kalian menggunakan komputer kalian ternyata ada yang lebih bagus lagi, kalian bisa gunakan itu ya, karena setiap komputer beda-beda. Karena ini komputer saya bisa dikatakan kentang VGA-nya yaitu menggunakan GT 730, maka saya gunakan ini ya. Setelah itu di bagian render kalian bisa pilih di bagian internal resolution, kalian pilih. Nah, di bagian sinilah yang paling penting. Nah, di sini kalian bahkan bisa menggunakan resolusi sampai 4K ya. Tapi ada tapinya ini. Jika kalian ketika menggunakan 4K itu terjadi lag, maka kalian harus menurunkannya berurutan. Misalnya di bagian 8 kali ternyata tetap nge-lag, maka kalian turunkan lagi sampai ke 1080. Tapi ternyata 1080 juga nge-lag, kalian bisa pilih di bagian 720 ya.
Jadi resolusinya 720. Di sini saya akan menggunakan 1080. Setelah itu di bagian sini langsung aja kalian pergi ke bagian aspek rasio. Nah, di sini kalian bisa gunakan 16:9 seperti layar pada umumnya ya. Nah, setelah itu untuk lainnya tidak perlu kalian setting, ini sudah cukup. Nah, setelah itu langsung aja kalian bisa tekan close dan kalian sudah siap untuk memainkannya. Langsung aja kalian bisa tekan buka di bagian game yang kalian ingin mainkan. Dan kita akan ke proses bermain. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya sudah memainkan Crash Bandicoot menggunakan cara main game PS1 di laptop atau di PC menggunakan emulator dari DuckStation. Dan ini adalah hasil dari 1080 ya. Nah, ini saya mati guys. Jadi lancar banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya lancar ya. Dan tanpa ada kendala. Mungkin kalau kalian mau setting di 4K itu juga bisa dan hasilnya itu lancar. Nah, jadi tergantung dari spesifikasi dari komputer kalian ya. Nah, jadi itu dia cara main game PS1 di laptop ataupun di PC. Sekian dari KT lagi dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya. Nah, buat kalian yang masih kesulitan untuk bermain game PS1, kalian bisa DM Instagram saya. Nah, kalian bisa lihat Instagram saya yang ini ya.